Dalam bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online, adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, semuanya sudah semangat ya kakak-kakak ya. Hari ini kita bertemu lagi adik-adik di ibadah online sekolah minggu. Hari ini ada kakak Jen, ada kakak Meida, ada kakak Desi, dan abang-abang kita yang ganteng-ganteng nih adik-adik. Yang ada abang Ripai, ada abang Niko, dan juga abang Martua yang ada di belakang kamera. Nah kakak-kakak, sekarang adik-adik sekolah minggu kita sudah semangat nih untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita mau gerak-gerak badan dulu ya kak. Sambil bernyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Dilanjut dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Oh ya Kak Meda, biar lebih semangat lagi panggil Laskar Kristusnya ya Kak. Siap Kakak Desi. Nah adik-adik seperti biasa kalau kakak bilang Laskar Kristus, kalian harus bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yeay! Musik abang. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik kita mau memulai ibadah kita mau saat teduh. Coba adik-adik yang di rumah semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau memulai ibadah kita mau bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik.
adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sangat baik kepada kami boleh bangun pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, sehingga kami boleh beribadah, kami boleh bersuka cita Tuhan, untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang boleh berkati kami Tuhan, adik-adik kami dimanapun mereka ibadah, kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka, biar kiranya sukacita yang daripadamu ya Tuhan, selalu menuntun adik-adik sepanjang ibadah ini ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan, biar setiap firman yang akan Kau sampaikan lewat hamba-Mu itu boleh menjadi aplikasi, boleh menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga ya Bapa buat kedua orang tua kami ya Tuhan yang pada hari ini yang boleh menemani kami ibadah, kiranya Tuhan yang boleh memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang berlimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami, menuntun setiap adik-adik dimanapun adik-adik berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang ibadah ini untuk adik-adik yang sudah siap ibadah, semuanya sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik yang di rumah masih pada semangat dan bersuka cita gak ya, Kak? Pastinya dong Kak, adik-adik di rumah pasti sih bersemangat. Tapi coba kita tes dulu adik-adik ya Kak dengan tepuk semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Wah, adik-adik yang di rumah udah semangat nih Kak, udah bangkit berdiri juga. Saatnya dengan kita semangat kita bisa memuji nama Tuhan dengan bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Musik Abang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih sama kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di sini. Kenapa sih kok kalian kayaknya bersuka cita banget dan bersyukur banget deh sama Tuhan?
Iya Kak, hari ini kita bersuka cita karena kenapa Kak? Karena kita merasakan betapa baiknya Tuhan Kak dalam kehidupan kita. Buktinya nih Kak, hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, sehingga kita boleh dapat berkumpul bersama adik-adik sekolah minggu Kak. Iya, benar banget Kak Desi. Karena Tuhan Yesus sangat baik banget sama kita. Kasihnya sangat besar, sangat luas. Dan yang tentunya kasih Tuhan itu manis dan indah loh adik-adik. Karena itu kita mau bernyanyi nih adik-adik dengan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Tapi coba kita undang adik-adik kita untuk bangkit berdiri ya Kak. Kak Meida, panggil dong adik-adik kita. Siap Kak Jen. Adik-adik yang di rumah seperti biasa kalau kakak bilang Laskar Kristus, kalian harus bangkit berdiri dengan semangat. Oke? 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yeay! Musik Abang. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Mati kita akan teratasi, aman dalam takkan terselang, aman luas akan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Kita nyanyi sekali lagi, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Mati kita akan teratasi, aman dalam takkan terselangi, aman luas takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Adik-adik sekalian, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yaitu hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita mau bernyanyi lagu DOSA, dilanjutkan Mata Tuhan Melihat ya. Musik Abang. DOSA itu dosa, janganlah lakukan. DOSA itu
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, yang menjadi epistel untuk minggu ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan, Amang bacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengaku iman kepercayaan kita, maka dari itu semuanya adik-adik bersikap berdoa dengan menyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Musik Abang. Adik-adik sekalian, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom adik-adik. Pengumuman kita hari ini yang pertama, minggu depan kita masih tetap ibadah online ya adik-adik. Jangan lupa selalu ibadah di rumah masing-masing dan selalu dipantau di YouTube channel HKBP Bojong Menteng. Pengumuman berikutnya, adik-adik jangan lupa selalu menuliskan di buku catatannya yaitu bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan 3. Dan satu lagi jangan lupa, setiap persembahan diantar ke gereja ya adik-adik. Nah, pengumuman yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dengan cara adik-adik memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kakak-kakak dan abang sekolah minggu juga ingin mengucapkan kepada adik-adik yang berulang tahun di 1 minggu ini. Happy birthday adik-adik! Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa! Adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan siapkan hatinya juga ya. Sambil kita bernyanyi lagu firman Tuhan, ku dengar musik abang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, yang menjadi khotbah pada minggu kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3,
Dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. 1 Yohanes pasal 3 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan membacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, salah satu karunia terbesar dari Allah ialah bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang dikasihinya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun perilaku kita, bagaimanapun sikap kita, kita semua adalah anak-anak Allah. Tentunya jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita diinginkan bagaimana kita berperilaku sebagai anak-anak Allah. Karena kita sudah ditebus dengan darah anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Melalui firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yang pertama adalah, jika kita adalah anak Allah, maka jauhilah dosa. Mengapa kita harus menjauhi dosa? Karena dosalah yang membuat kita jauh dari Allah. Karena dosalah yang mencoreng citra Allah dalam diri manusia. Apa saja perbuatan dosa itu dalam kehidupan kita, misalnya yang dekat dengan kehidupan kita sebagai anak-anak adalah mencuri uang orang tua, mencuri makanan saudara kita, merusak apapun itu yang ada dalam rumah kita, atau bahkan itu berantem, berbohong di dalam kehidupan kita. Terutama itu adalah jangan mencontek dalam kehidupan kita. Itu adalah contoh-contoh perbuatan dosa yang tidak diinginkan oleh Allah dari hidup kita sebagai anak-anaknya. Mengapa? Mari kita lihat dari kejadian yang dialami oleh Adam dan Hawa. Di saat Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden, maka mereka takut berjumpa dengan Allah. Maka mereka bersembunyi ketika Allah datang ke tengah-tengah taman itu. Jika firman Tuhan mengatakan kepada kita, jauhilah dosa, maka mari kita menjauhi apapun itu, perilaku apapun itu yang akan membawa kita ke dalam dosa. Cara menjauhi dosa dalam kehidupan kita adalah bisa saja kita memilih teman untuk berteman. Karena kita harus mengingat bahwa lingkungan sedikit banyaknya akan mempengaruhi kehidupan kita, perilaku kita. Untuk itu pintar-pintarlah mencari teman. Menjauhi dosa dapat juga kita lakukan dengan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan. Karena dengan demikian kita akan dekat dengan Allah, kita akan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah sebagai anak Allah kita harus menaruh pengharapan hanya kepada Dia.
menaruh pengharapan hanya kepada Dia, menaruh apa yang kita inginkan, apa yang kita idamkan dalam kehidupan kita harus hanya kepada Dia. Mengapa? Karena Dialah sumber segala berkat, karena Dialah sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Karena Dialah yang mampu memberikan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Untuk itu, berpengharapanlah hanya kepada Allah. Hanya kepada Dia saja, terlebih bagi kita yang saat ini, yang berada di masa-masa sulit ini, masa-masa sukar ini, bahkan gereja juga harus di lockdown. Bahwa gereja juga berhenti untuk melakukan setiap kegiatan peribadahan di tengah-tengah gereja ini akibat pandemi yang belum berakhir dari kehidupan kita. Mari tetap terus berpengharapan kepada Tuhan, sebab Tuhan akan melihat, memperhatikan kehidupan anak-anaknya, kehidupan orang-orang yang berseru kepada Dia. Mari tetap hidup di dalam pengharapan hanya kepada Dia saja. Yang ketiga, yang terakhir adalah sebagai anak Allah tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Melakukan kebenaran, jangan hanya melakukan yang baik. Sebab melakukan yang baik belum tentu benar dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita memberikan contekan kepada kawan kita, itu akan dikatakan kita sebagai orang baik. Tetapi itu tidak benar. Karena itu akan membuat kawan kita tidak mau belajar, tidak mau berusaha, tidak mau belajar keras dalam kehidupannya. Firman Tuhan mengingatkan kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Nilai-nilai kebenaran itu hanya akan kita ketahui ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Selamat merajut kehidupan yang dekat dengan Allah. Selamat merajut kehidupan bahwa kita adalah sebagai anak-anak Allah. Dan hiduplah sebagai anak-anak Allah dalam kehidupan kita yang senantiasa hanya berpengharapan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Anak-anak yang telah Engkau tebus dari segala keberdosaan kami. Anak-anak yang Engkau kasihi di dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, ingatkan kami agar kami selalu mengingat status kami sebagai anak-anak Allah. Sehingga apapun yang kami lakukan, kerjakan, katakan dalam kehidupan kami harus mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Jika Engkau adalah kudus, jika Engkau baik, jika Engkau maha pengasih, maka kami harus meneladani teladan yang sudah Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami melalui kehidupan anak-Mu Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kuatkanlah seluruh anak-anak kami yang saat ini harus belajar dari rumah, harus beribadah dari rumah, dan melakukan segala aktivitasnya dari rumah akibat pandemi yang belum berakhir sampai saat ini. Bahkan akhir-akhir ini jumlah yang terpapar semakin banyak. Bapa di dalam sorga, Engkaulah yang menyertai kami, menguatkan kami, kiranya kami mampu bertahan di tengah situasi sulit ini dan mampu menjalani setiap aktivitas kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, saatnya kita kreativitas. Nah, karena hari ini temanya adalah kasih Tuhan Yesus kepada kita, saat ini kita akan membuat kreativitas. Sebelumnya adik-adik harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu seperti penggaris, lalu gunting. Adik-adik bisa minta bimbingan orang tua untuk memakai gunting ya. Dan ada 2 lembar kertas HVS, lalu ada krayon, adik-adik bisa memakai krayon, lalu spidol, dan pensil atau pulpen. Oke, sekarang kakak akan mulai bagaimana caranya kita membuat surat hati. Lembar HVS yang pertama, kita lipat menjadi 4. Seperti ini ya adik-adik. Lalu kita akan gunting membentuk hati. Perhatikan bagaimana kakak membentuk hati.
setelah digunting dan membentuk hati seperti ini adik-adik, menjadi 2. Lalu, HVS yang kedua, kita bentuk lagi, lipatannya menjadi 4. Nah, sudah lipat menjadi 4, hati yang tadi kita potong, kita pola di sebelah sini. Nah, tadi itu pulpen atau pensil bisa kalian gunakan. Kita pola membentuk hati. Nah, saatnya penggaris kita gunakan. Penggaris ini untuk mengukur tingginya hati yang bakal kita pola dan akan kita gunting nanti. Kita samakan ya. Lalu kita di sini bikin garis juga, nanti ini gunanya dia ada sayapnya gitu adik-adik. Tidak perlu terlalu jauh. Oke. Kita buat pola yang di sebelah sini. Tingginya sesuai dengan yang tadi sudah kita garis. Pola ini lalu kita gunting ya. Adik-adik harus hati-hati menggunakan gunting atau adik-adik bisa meminta bantuan kakak atau orang tua adik-adik untuk menggunting pola bentuk hati ini. Jadinya akan seperti ini adik-adik. Yang kita pakai satu aja ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini kita tutup. Nah, di sini adik-adik bisa menggunakan spidol yang tadi kakak kasih tahu. Misalkan contohnya warna merah. Kakak akan menggambar hati, bentuk hati. Lalu bisa adik-adik tulis di sini surat hati. Adik-adik juga jangan lupa harus menulis nama dan horongnya. Misalkan kakak, namanya Meida. Kakak horong 1, kakak tulis horong 1. Sudah jadi seperti ini, lalu adik-adik bisa buka. Karena tadi kita temanya adalah kasih Allah kepada kita, kita harus mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tulis apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita tulis surat buat Tuhan. Misalnya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Udah tulis? Udah tulis seperti ini, oke? Nah, contohnya seperti ini, kayak kakak Meida. Kakak Meida menulis surat hati untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia dan menebus dosa-dosaku. Lalu jangan lupa di bawahnya lagi tulis nama kita, misalkan kakak Meida. Lalu krayon yang tadi bisa kalian gunakan untuk menghiasi surat kalian. Buat Tuhan Yesus, bisa kalian gambar di sini atau di sini, bisa kalian hias. Jika kalian sudah menulis surat hati tersebut, boleh dikirimkan ke kakak guru skala minggu dan bisa dikumpulkan di minggu depan.
Demikian kreativitas kita hari ini adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita bernyanyi, Aku Diberkati. Musik Abang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Saatnya kita ucapkan selamat hari Minggu ke Mama Pendeta ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Ama. Selamat hari Minggu juga.